Timeless, hype, 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 hype. Itulah kata yang mungkin tepat untuk menggambarkan Timeless, salah satu in-ear monitor yang cukup fenomenal dan hype akhir-akhir ini. Thanks berat untuk KKI yang telah meminjamkan demo unit untuk dapat kita review produk Timeless ini, dan akan kita review sejujur-jujurnya. Akan kita bandingkan juga dengan salah satu Moondrop yang baru keluar, yaitu Moondrop Kato. Bagaimana suara keduanya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity, agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Sevenhz sendiri merupakan salah satu produk atau brand dari China yang bagi saya pribadi tidak ada di radar saya untuk brand Sevenhz ini. Namun, yang cukup mencenangkan, mereka merilis sebuah planar in-ear monitor yang kita tahu sama-sama cukup fenomenal. Dengan menggunakan driver 14,2 mm planar driver dan cukup mudah untuk di-drive. Dengan harga yang sangat bersaing dengan Blessing 2 ataupun Bravery, yaitu 3,3 jutaan. Selanjutnya kita bahas build quality dari Timeless ini. Timeless sendiri memiliki bentuk yang sangat unik. Kalau kita lihat di sini berbentuk bulat, namun di sisi lain kalau kita lihat di bagian dalam dia memiliki bentuk yang ergonomis dan enak untuk dipakai. Di sini juga terdapat beberapa fan hole. Di sini ada 3 dan di dekat nozzle ada 1 fan hole. Bahannya sendiri berbahan metal dibalut dengan finishing doff berwarna hitam. Nozzle-nya sendiri kalau kita lihat di bagian sini memiliki motif, ada grill dan ada motifnya seperti ini. Dengan ukuran nozzle ini kurang lebih 5 mm. Untuk konektornya sendiri sudah detachable MMCX. Lalu untuk kabelnya sendiri campuran silver, copper dengan warna silver coil. Lalu untuk bagian bawahnya splitter dan chin slider berbahan metal yang solid. Di sini ada aksen berwarna merah. Lalu kalau kita lihat ke bawah, di sini twisted. Dia menggunakan jack 4,4 mm baling, straight plug, gold plated. Lalu yang cukup menarik juga, dia memberikan case berbahan metal solid, ini metal chunk yang sangat-sangat kokoh dan very attractive. Di bagian dalamnya ada seperti ini, ada sedikit lapisan-lapisan halus, jadi kurang lebih seperti itu. Bahannya metal solid, it's nice to have. Overall untuk build quality-nya bisa saya kategorikan cukup oke, tidak ada isu yang mengganggu, dan saya berikan skor amin. Selanjutnya kita bahas fitting dari Timeless ini. Mungkin kalau kita lihat di sini, Timeless memiliki housing yang mungkin sedikit nyeleneh. Dia berbentuk bulat seperti disc seperti ini. Tapi kalau untuk bagian dalamnya ini dia memiliki bentuk yang ergonomis dan sangat nyaman digunakan dalam jangka waktu panjang dan cukup senak. Kalau saya bilang ini merupakan salah satu fitting yang cukup menarik. Memang faceplate-nya ini terlihat aneh dan besar, tapi pada saat pemakaian tidak ada masalah yang berarti. Cukup nyaman, cukup senak juga, kekedapannya better than Kato bahkan kalau menurut saya. Selain itu isolasinya juga oke. Tapi dia bukan tipe yang super senak banget yang sampai menekan liang telinga kalian dan mungkin kalian merasa tidak nyaman. No, ini merupakan fitting yang cukup versatile. Pemakaiannya pun regular fit, jadi cukup versatile untuk dipakai di semua jenis telinga, baik itu telinga besar, kecil, ataupun sedang. Saya rasa mungkin telinga kecil pun tidak bermasalah sih untuk memakai Timeless ini. Jadi jangan terkecoh oleh bentuk housingnya yang bulat besar seperti ini, tapi dalamnya ini, dalam housingnya berbentuk ergonomis banget. Secara fitting kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas sound quality dari
Timeless ini. Secara umum tonalitas dari Timeless ini menurut saya agak sedikit netral dan memang ada sedikit sentuhan warm di bagian bassnya atau low end-nya. Berikut terlampir frekuensi responsnya. Bassnya di sini Timeless memiliki bass yang berbody, jadi kalau kalian senang lagu-lagu bass, Timeless ini cukup enak untuk didengarkan. Dia memiliki bass yang bertekstur, cepat, dan selain itu juga terasa clean, tidak ada bleed ke bagian mid. Itu yang sangat-sangat penting tentunya. Selain itu ekstensinya juga sampai ke sub bass region dan terasa banget deep-nya atau punch-nya ini dapat banget. Satu hal yang ternotis juga bass-nya ini rapi dan terkesan empuk. Mid section-nya di sini dieksekusi dengan sangat matang menurut saya di inner monitor Timeless ini. Memiliki presentasi yang memang agak sedikit laid back, tapi sedikit aja, sedikit mundur, dan memiliki artikulasi yang sangat-sangat baik. Attack-nya di bagian mid juga tidak terkesan tajam sama sekali, malah terkesan soft dan ada sedikit smoothing attack-nya. Jadi overall suaranya ini halus banget, enak banget untuk long listening, jadi kalian tidak mudah fatigue ataupun terasa sibilance, tidak ada tanda-tanda sibilance juga. Overall ini masih safe zone untuk bagian mid-nya. Untuk male vokalnya ini memiliki tekstur yang baik, tapi memang kita bilang timbre dari planar driver ini memang agak sedikit sedikit floating gitu, melayang-layang gitu. Jadi memang kita bilang energinya ini kurang tersampaikan dengan baik untuk vokal cowok. Kalau vokal cewek menurut saya juga agak sedikit tidak terkesan terlalu sweet juga, tidak terkesan terlalu lepas juga. Ya agak-agak nanggung lah, agak-agak di tengah gitulah. Tapi bukan berarti jelek. Overall untuk mid-nya ini bisa dikategorikan very good. Treble-nya di sini bisa dikategorikan juga cukup extend, tapi tidak terkesan overly bright. Memiliki sensasi yang baik dari detailnya ini tidak ada yang hilang. Selain itu juga clean banget di bagian atasnya ini, semua bagian bahkan clean banget untuk Timeless ini. Selain itu juga ada kesan airiness-nya juga dapat dengan transient yang bisa dikategorikan sangat clean dan juga very fast. Secara keseluruhan tonalitas dari Timeless ini salah satu tonalitas yang menurut saya very good dan saya berikan skor A+. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Timeless ini. Presentasi dari Timeless ini bisa dikategorikan clean dan juga smooth. Timbernya untuk Timeless ini mungkin bisa dikategorikan sangat kental dengan timber dari planar yang bisa dikategorikan agak sedikit kurang bite, terutama untuk vokal cowok atau instrumen-instrumen gitar di bagian mid section. Soundstage-nya juga menurut saya untuk Timeless ini agak sedikit sempit, baik itu wide, height, dan depth-nya pun agak sedikit kurang. Tapi tidak parah ya, tapi memang agak terkesan sedikit sempit untuk Timeless ini. Detailnya ini bisa dikategorikan sangat baik untuk Timeless ini karena memang dia drivernya ini cepet banget, jadi suaranya ini clean, jadi kalian bisa mendengarkan detail-detail yang belum pernah kalian dengarkan sebelumnya. Tapi ini bukan tipe in-ear monitor yang analytical dan super detail banget. Clarity-nya juga bisa dikategorikan sangat baik, didukung dengan planar driver yang clean dan fast. Separasi imaging dan positioning, separasinya nggak ada masalah sama sekali, terpisah dengan baik semuanya, imagingnya cukup baik juga, walaupun kita bilang soundstage-nya kurang mendukung dan agak terkesan sedikit sempit. Selain itu positioning-nya juga bisa dikategorikan sangat pinpoint. Secara umum untuk teknikalitasnya kami berikan skor A. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Timeless ini. Untuk cons-nya yang pertama yaitu QC issue. Ini merupakan batch pertama yang kita review, tapi setahu saya batch lainnya itu ada memiliki sedikit perbedaan suara. Tapi saya nggak bisa klarifikasi karena saya belum pernah coba juga untuk batch lainnya. Tapi itu ya info yang saya dengar, belum tentu relevan, jadi kalian harus cross-check kembali. Yang kedua yaitu soundstage-nya menurut saya agak kurang lebar, kurang luas, kurang open aja. Coba ini mekanismenya open back, pasti gila banget soundstage-nya. Apalagi dengan suara seperti ini di open back, pasti nggak ada lawan pasti. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini in-ear monitor yang sangat-sangat baik untuk bisa dinikmati berbagai macam genre dan sangat-sangat all-rounder. Saya sangat merekomendasikan in-ear monitor ini kalau kalian memang mencari in-ear monitor yang cukup all-rounder. Untuk value for money dari Timeless ini kami bisa kategorikan ini masuk pada kategori must buy dan kami berikan skor S- karena memiliki suara yang clean dan juga all-rounder banget, selain itu juga safe banget. Oke, bagaimana perbandingannya antara Timeless dengan Moondrop Kato?
Perbandingannya ini bisa dikategorikan memang cukup signifikan kalau saya bilang. Dimana Timeless ini memiliki suara yang lebih smooth dibandingkan Kato. Kato ini somehow a little bit brighter than Timeless. Terdapat juga perbedaan timbre dari kedua in-ear monitor ini. Kato memiliki dynamic driver dan Timeless ini memiliki planar driver, di mana kedua timbernya berbeda. Di sini lebih clean dan lebih cepat, lebih gesit. Di sini lebih slow, lebih sedikit kotor. Tapi sekali lagi memiliki bite yang pas banget dan ada decay yang bisa dikategorikan sangat-sangat menarik. Kalau kita lihat dari lagu Susan Wong ini, suaranya di sini menurut saya lebih apa ya? Lebih present, lebih gigit di Kato ini dibandingkan Timeless. Timeless memiliki suara yang lebih cepat, lebih clean juga. Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau untuk detail, Kato ini memiliki detail yang bisa dikategorikan lebih ter-highlight dengan baik, sedangkan di Timeless ini detailnya bagus sebenarnya, tapi agak sedikit mundur, apalagi untuk instrumen-instrumen tertentu agak sedikit mundur di Timeless ini. Lalu kalau kita bilang in terms of bass di sini lebih clean, di sini lebih ada decay-nya, tapi memberikan efek dynamic driver yang klasik banget, ada decay yang bisa dinikmati oleh kalian yang bass head tentunya. Kalau di sini mungkin ekornya itu kurang, jadi ya kurang kesan megahnya, kurang kesan gigitnya, ya somehow tapi clean dan fast untuk bassnya. Untuk bagian midnya, mid section di sini Kato sedikit lebih forward, ini sedikit lebih mundur, apalagi instrumen ini lebih mundur lagi. Kato masih cukup present di bagian depan. Lalu untuk male vocalnya saya prefer di Kato dibandingkan di Timeless. Timeless ini ya memang agak sedikit kurang gigit juga. Lalu untuk female vocal di Kato ini agak sedikit lebih lepas. Di sini yang seperti saya sampaikan, lepas banget enggak, sweet banget juga enggak. Jadi memang agak sedikit nanggung, tapi overall di sini lebih smooth dan lebih clean. Lalu untuk bagian treble di sini menurut saya Kato masih sedikit lebih baik bagian treble-nya, tapi lebih terkesan kotor. Sedangkan di Timeless ini lebih bersih dengan ekstensi yang sangat-sangat baik untuk kedua in-ear monitor ini. Untuk tanda-tanda sibilance, saya rasa kedua in-ear monitor ini cukup aman dari tanda-tanda sibilance. Oke, terkait untuk instrumen bagian atas seperti biola ataupun cymbal crash, di sini lebih ada ekornya, sedangkan di Timeless ini lebih clean, lebih cepat juga. Jadi sensasinya berbeda, di mana dynamic driver ini ada decay-nya, tapi di Timeless ini lebih clean efek. Untuk soundstage sendiri masih lebih luas di Kato dibandingkan Timeless ini kalau menurut saya secara overall. Timbernya pun sudah saya sampaikan agak sedikit berbeda antara dynamic driver dan planar. Separasi imaging positioning kedua in-ear monitor ini tidak ada masalah, tapi kita bilang clarity lebih baik di Timeless dibandingkan Kato ini karena memang drivernya ini lebih clean, lebih cepat. Di sini memang agak sedikit kotor. Secara resolusi menurut saya sedikit lebih bagus di Timeless ini dibandingkan Kato. Dia memiliki resolusi yang bagus karena didukung dengan driver yang clean. Jadi kita bisa mendengarkan suara-suara vokal, suara-suara instrumen dengan lebih baik di Timeless dibandingkan di Kato ini. Tapi kalau untuk lagu-lagu rame, saya rasa Timeless ini instrumennya agak sedikit mundur dibandingkan Kato yang walaupun lagu rame, posisi dari instrumen ataupun vokalnya itu tetap sama, pas. Kesimpulan, kalau kalian mencari in-ear monitor 3 jutaan yang cukup all-rounder dan clean, Timeless ini merupakan salah satu in-ear monitor yang saya rekomendasikan. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Timeless ini atau pertanyaan seputar dunia personal audio, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!